Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Arini adalah seorang gadis muda berusia 20 tahun yang hidup dengan kesederhanaan di sebuah desa kecil. Setiap hari, ia bangun pagi untuk bekerja di sebuah warung kopi milik keluarganya yang terletak tidak jauh dari rumah. Walaupun hidupnya terlihat sederhana dan monoton, bagi Arini, pekerjaan itu adalah bentuk pengorbanannya untuk membantu orang tuanya yang kesulitan ekonomi. Teman-teman Arini memilih untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, namun ia tidak pernah menyesali keputusan untuk bekerja lebih awal. Baginya, keluarga selalu menjadi prioritas utama. Ia merasa bangga bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun penghasilannya tidak seberapa. Dalam kelelahan yang setiap hari datang, ia merasa damai dengan rutinitas yang dijalaninya. Salah satu pelanggan setia warung kopi tersebut adalah Rusli, seorang pria parubaya yang datang hampir setiap hari. Ia memesan kopi hitam dan roti bakar, serta duduk di sudut warung sambil membaca buku atau sekadar menikmati suasana. Rusli dikenal sebagai sosok yang tenang dan tidak terburu-buru. Ia selalu menyapa Arini dengan lembut, dan meskipun percakapan mereka singkat, Arini merasa ada kedamaian setiap kali berinteraksi dengan Rusli. Suatu malam, saat Arini sedang membersihkan meja untuk menutup warung, ia menemukan sebuah dompet tertinggal di meja dekat jendela. Dompet itu tampak familiar, dan ketika ia membuka dompet itu, ia melihat kartu identitas atas nama Rusli. Hatinya berdegup kencang, dan ia segera meletakkan dompet itu di balik meja untuk menunggu Rusli kembali. Tak lama kemudian, Rusli datang dengan raut wajah cemas. "Mbak, saya ketinggalan dompet. Apa masih ada?" tanyanya dengan panik. Arini, yang sudah memegang dompet itu, mengangkatnya dan tersenyum kecil. "Ini, Mas. Tadi saya simpan, takut hilang," jawabnya dengan tenang. Rusli menghela napas lega. "Terima kasih banyak, Mbak. Kalau sampai hilang, pasti ribet," katanya sambil tertawa kecil. Arini tersipu mendengarnya. "Tidak apa-apa, Mas. Untung saya lihat sebelum orang lain." Setelah menerima dompetnya, Rusli terdiam sejenak. Matanya menatap Arini dengan intensitas yang berbeda, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ia mengurungkan niatnya dan hanya mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum beranjak pergi. Arini merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam tatapan Rusli, tapi ia memilih untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Malam itu, suasana warung kopi terasa lebih hangat dari biasanya. Lampu-lampu kecil yang tergantung di atas meja memberi pencahayaan lembut, menciptakan nuansa intim yang nyaman. Di luar, hujan turun perlahan, menghasilkan suara rintik yang menenangkan. Arini dan Rusli duduk berdua di sudut warung yang sudah hampir kosong. Satu-satunya meja yang masih dipenuhi 2 cangkir kopi panas dan sisa roti bakar yang hampir habis. Arini merasa waktu berjalan lambat. Ada ketenangan yang membuat hatinya semakin tenang. Meskipun keduanya hanya duduk diam, sesekali bertukar pandang dan tersenyum. Rusli, yang biasanya begitu tenang dan sopan, kali ini tampak lebih serius. Arini bisa merasakan ada sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang lebih dari sekedar percakapan ringan yang biasa mereka lakukan. Rusli meletakkan cangkir kopinya dengan pelan, kemudian menatap Arini dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Wajahnya lebih serius, dan ada kesan gugup yang tak biasa terlihat darinya. Hatinya berdebar saat melihat Rusli seperti itu, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Hujan di luar menambah kesan romantis malam itu, seolah-olah alam mendukung perasaan yang tumbuh di antara mereka. "Arini," suara Rusli yang dalam membuatnya sedikit terkejut. Nama itu terdengar begitu indah ketika diucapkan dari bibir Rusli. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku merasa ada yang berbeda saat aku di dekat kamu." Arini menundukkan kepala, sedikit malu,
Meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang sama, ia bisa merasakan getaran dalam dirinya. "Apa yang berbeda, Mas?" tanyanya lembut, suaranya seolah tersangkut di tenggorokan, sulit untuk keluar. Rusli menarik napas dalam-dalam, seakan ingin meyakinkan dirinya sendiri sebelum melanjutkan. "Setiap kali aku datang ke sini, aku nggak cuma datang untuk kopi atau roti. Aku datang karena aku ingin melihatmu, Arini. Aku ingin duduk bersama kamu, berbicara denganmu, hanya bersama kamu." Senyum kecil terbentuk di bibir Arini. Hatinya terasa melompat mendengar pengakuan itu, tapi ia mencoba untuk tidak terlalu terbawa perasaan. "Mas Rusli," katanya pelan, mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Rusli melanjutkan, wajahnya semakin serius, namun di matanya ada kilatan ketulusan yang membuat Arini merasa hangat. "Aku sudah berusaha menahan perasaan ini, karena aku nggak ingin terburu-buru. Tapi aku nggak bisa lagi bohongin diri sendiri. Aku suka sama kamu, Arini. Aku suka cara kamu tersenyum, cara kamu melayani orang dengan tulus, cara kamu berbicara, dan cara kamu membuat aku merasa nyaman hanya dengan keberadaanmu." Mendengar kata-kata itu, hati Arini berdebar kencang. Ia bisa merasakan perasaan yang sama. Rusli bukan hanya sekedar pelanggan, bukan hanya pria yang datang membeli kopi. Rusli adalah seseorang yang telah membuat hatinya bergetar sejak pertama kali mereka bertemu. Aku juga merasa hal yang sama, Mas," jawab Arini akhirnya, dengan suara lembut namun penuh kejujuran. "Setiap kali Mas datang, aku selalu menunggu-nunggu, gak hanya untuk melihat Mas, tapi juga untuk berbicara dengan Mas. Aku suka setiap momen yang kita punya, meskipun singkat." Rusli menatapnya dengan tatapan yang lebih lembut, dan ada senyum kecil yang mengembang di wajahnya. "Jadi kalau begitu, kamu mau mencoba lebih dekat sama aku? Aku ingin kita lebih dari sekedar teman. Aku ingin kita berjalan bersama." Arini merasa seperti terbang ke langit. Semuanya terasa begitu sempurna, begitu penuh dengan harapan. Ia tak bisa menahan senyum lebar yang muncul di wajahnya. "Iya, Mas. Aku mau. Aku ingin kita mencoba berjalan bersama." Rusli tersenyum bahagia, dan untuk pertama kalinya, Arini melihat betapa lembut dan tulusnya pria itu. Ia merasa seperti dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua di dalam suasana yang begitu intim dan romantis. Rusli mengulurkan tangannya ke meja, menggenggam tangan Arini dengan lembut. Sentuhan itu begitu hangat, seperti ada ikatan yang mulai terjalin antara mereka. "Makasih, Arini. Aku janji akan berusaha jadi yang terbaik buat kamu," ujar Rusli dengan penuh keyakinan. Arini hanya bisa tersenyum. Matanya berbinar dengan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka duduk bersama, tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Hanya ada perasaan yang saling mengisi, dan keheningan yang penuh dengan kedamaian. Hujan di luar semakin deras, namun di dalam warung kopi itu, semuanya terasa sempurna. Ini adalah awal dari sebuah kisah yang penuh dengan harapan, dan Arini tahu bahwa ia siap menjalani perjalanan baru bersama Rusli, dalam kesederhanaan yang penuh cinta. Suatu hari, dengan penuh keyakinan, Rusli datang ke rumah Arini. Ia bertemu dengan kedua orang tua Arini untuk membicarakan keseriusannya. Dengan nada yang tenang namun tegas, Rusli menyampaikan niatnya. "Pak, Bu, saya mencintai Arini, dan saya ingin membangun masa depan bersama dia. Saya mungkin tidak punya banyak, tapi saya berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan dan melindunginya." Kedua orang tua Arini terdiam sesaat, saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kesungguhan di mata Rusli. Ayah Arini, yang selama ini dikenal sebagai sosok tegas, pun akhirnya bicara. "Rusli, kami tahu kamu orang yang baik. Yang kami minta hanyalah kamu harus jujur dan berani menghadapi segala tantangan bersama Arini. Kehidupan pernikahan itu penuh ujian, dan kami ingin kamu tahu tanggung jawab itu besar. Apakah kamu siap?" Rusli mengangguk mantap. "Saya siap, Pak. Saya tahu ini tidak akan mudah, tapi saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya. Arini adalah pilihan saya, dan saya akan selalu ada di sisinya."
Setelah beberapa diskusi dan restu dari keluarga, akhirnya diputuskan bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Pernikahan itu sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa sahabat. Tidak ada gaun mewah atau pesta besar. Arini mengenakan kebaya putih yang dipinjam dari saudaranya, sementara Rusli mengenakan setelan hitam yang sederhana. Meskipun tanpa hiasan glamor, suasana penuh kebahagiaan memancar dari wajah mereka berdua. Di tengah upacara, saat mereka akad nikah, Arini merasakan getaran emosi yang begitu kuat. Ia sadar bahwa ia mungkin tidak akan memiliki kehidupan pernikahan yang mudah atau sempurna, namun ia tahu bahwa ia telah memilih seseorang yang tulus mencintainya. Melihat senyum Rusli di hadapannya, hatinya yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Setelah pernikahan, mereka memulai hidup baru di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu jauh dari kata mewah. Dindingnya sederhana dengan perabot yang sebagian besar pemberian dari keluarga. Namun, bagi Arini, rumah itu adalah istana. Di sanalah ia dan Rusli mulai merajut kehidupan mereka bersama. Setiap hari, mereka menjalani rutinitas yang sederhana namun penuh makna. Rusli bekerja keras, seringkali harus pergi dalam jangka waktu lama karena pekerjaannya di laut. Meski demikian, ia selalu memastikan bahwa ia ada untuk Arini, baik melalui telepon atau pesan singkat. Arini sendiri tetap bekerja di warung kopi, namun kini dengan semangat baru. Pekerjaan yang dulunya terasa berat kini menjadi lebih ringan, karena ia tahu bahwa ada seseorang yang selalu menunggunya di rumah. Setelah beberapa minggu pertemuan yang hangat dan penuh perasaan, Rusli merasa bahwa waktunya sudah tepat untuk menyatakan niat seriusnya kepada keluarga Arini. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk datang ke rumah Arini untuk berbicara langsung dengan orang tuanya. Hari itu, ia mengenakan pakaian yang rapi, sedikit gugup, namun tetap berusaha tegar. Arini yang mengetahui niat Rusli, menunggu dengan perasaan campur aduk. Ibunya, yang sejak awal merasa cemas tentang hubungan ini, tampak masih skeptis. Ayahnya lebih tenang, meski raut wajahnya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran akan masa depan anak perempuannya. Setelah beberapa saat, Rusli akhirnya dipersilakan masuk ke ruang tamu, tempat di mana ayah dan ibu Arini sudah menunggunya. Arini berdiri di belakang mereka, merasa tegang, meskipun ia tahu ini adalah langkah penting dalam hubungan mereka. "Pak, Bu," mulai Rusli dengan suara tenang, "saya datang ke sini dengan niat serius. Saya mencintai Arini, dan saya ingin membangun masa depan bersama dia. Saya mungkin tidak punya banyak, tapi saya berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan dan melindunginya." Kata-kata Rusli mengandung kesungguhan yang dalam, dan meskipun Arini merasa bangga melihat keteguhan hati Rusli, ia juga bisa merasakan ketegangan di antara kedua orang tuanya. Ayah Arini, yang dikenal sebagai sosok yang bijaksana namun tegas, akhirnya membuka mulut. "Rusli," kata ayah Arini, "kami tahu kamu orang yang baik. Tapi, menikah bukanlah hal yang mudah. Itu bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang tanggung jawab besar yang akan kamu pikul. Apakah kamu siap untuk itu?" Rusli mengangguk mantap. "Saya siap, Pak. Saya tahu hidup pernikahan penuh tantangan, dan saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya. Arini adalah pilihan saya, dan saya akan selalu ada di sisinya, apapun yang terjadi." Ayah Arini terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rusli. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, kami tidak akan menghalangi. Tapi ingat, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan yang panjang." Setelah mendengar restu dari ayahnya, ibunya masih terlihat ragu, namun akhirnya mengalah juga. "Baiklah, jika itu yang kalian inginkan. Tapi ingat, hidup ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kesetiaan dan kerja keras." Dengan hati yang lebih lega, Rusli dan Arini memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Mereka memilih untuk melaksanakannya dalam suasana yang sederhana, jauh dari keramaian dan kemewahan. Mereka tidak membutuhkan gaun pengantin mewah atau pesta besar untuk merayakan cinta mereka. Yang terpenting bagi mereka adalah momen itu, momen ketika mereka berdua menyatakan janji untuk bersama.
Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Arini mengenakan kebaya putih sederhana yang dipinjam dari saudaranya, dan Rusli mengenakan setelan hitam yang rapi. Meskipun tidak ada hiasan mewah, cinta mereka bersinar lebih terang dari apapun. Saat akad nikah berlangsung, perasaan campur aduk memenuhi hati Arini. Ia merasa bahagia, namun ada sedikit kekhawatiran yang tak bisa ia hilangkan. Ia tahu hidup mereka tidak akan mudah. Tetapi dengan Rusli di sampingnya, ia merasa siap untuk menghadapi apapun. Setelah pernikahan, mereka memulai kehidupan baru di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, dengan dinding yang belum begitu kuat dan perabotan yang sebagian besar adalah pemberian dari keluarga. Namun bagi Arini, rumah itu adalah istana, tempat di mana ia dan Rusli akan membangun hidup bersama. Meskipun sederhana, rumah itu dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan yang tak ternilai. Namun, perjalanan mereka tidak tanpa tantangan. Ibu Rusli masih merasa keberatan dengan pernikahan mereka. Ia tidak menyetujui pilihan Rusli, merasa bahwa Arini tidak cukup layak untuk menjadi pasangan hidup anaknya. Ibu Rusli merasa khawatir karena status sosial mereka yang berbeda. Meskipun Rusli selalu berusaha meyakinkan ibunya bahwa cintanya kepada Arini tulus, sang ibu tetap merasa khawatir. "Apa yang kamu pikirkan, Rusli?" kata ibunya suatu malam, suara kecewa terdengar jelas. "Kamu bisa mendapatkan yang lebih baik daripada Arini. Dia tidak punya banyak, dan kamu harus memikirkan masa depanmu." Namun Rusli, dengan keteguhan yang luar biasa, hanya menatap ibunya dengan penuh keyakinan. "Ibu, saya tahu apa yang saya inginkan. Arini adalah pilihan saya, dan saya akan menikahinya. Saya ingin hidup dengan orang yang saya cintai, bukan karena status sosial atau kekayaan." Meskipun ibunya tidak pernah memberikan restu, Rusli tetap ngotot untuk menikahi Arini. Bagi Rusli, cinta adalah yang terpenting, dan ia merasa bahwa hidup bersama Arini adalah keputusan yang benar. Arini tahu bahwa pernikahan mereka tidak akan mudah, tetapi ia merasa kuat karena cinta yang mereka miliki. Setiap hari mereka bekerja keras, hidup sederhana, namun penuh dengan cinta dan rasa syukur. Rusli, yang sering bekerja jauh di laut, tetap menjaga komunikasi dengan Arini melalui telepon, sementara Arini tetap bekerja di warung kopi dengan semangat yang baru. Meskipun hidup mereka tidak mewah, mereka merasa kaya akan kebahagiaan, karena cinta mereka adalah harta yang tak ternilai. Tak lama setelah pernikahan, Arini mulai menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Masalah tidak hanya datang dari jarak yang memisahkan mereka karena pekerjaan Rusli sebagai pelaut, tetapi juga dari keluarga suaminya. Ibunda Rusli, yang kehilangan suaminya beberapa tahun lalu, serta adik-adik iparnya yang menganggur, sangat bergantung pada Rusli sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga. Hal ini membuat Arini merasakan beban yang berat. Setiap kali ibu dan adik-adik datang ke rumah kontrakan kecil mereka, Arini merasa ketidaknyamanan yang mendalam. Kunjungan mereka selalu diwarnai dengan harapan akan bantuan finansial. Meski ia paham bahwa Rusli merasa bertanggung jawab terhadap keluarganya, perlakuan mereka terhadap Arini membuatnya merasa seperti seorang tamu di rumahnya sendiri. Ibu mertua seringkali berbicara dengan nada yang menuntut, seolah-olah menganggap Arini tidak berhak atas nafkah yang diberikan Rusli. "Rusli, kamu tahu betapa sulitnya keadaan kami di sini. Ibu dan adik-adik butuh lebih banyak," keluh ibunya suatu ketika, tanpa memperhatikan perasaan Arini yang mendengarkan di sampingnya. "Kami tidak meminta banyak, hanya sedikit saja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari." Arini menundukkan kepala, berusaha menahan air matanya. Ia ingin berbicara, ingin menyampaikan bahwa ada batasan yang harus dihormati, namun kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Di satu sisi, ia tidak ingin menghalangi Rusli untuk membantu keluarganya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terasing dan diabaikan. Rusli, yang selalu berusaha menjaga keharmonisan, kadang-kadang mengabaikan rasa sakit hati Arini. Ia menganggap bahwa memberi adalah bentuk kasih sayang, dan ia tidak ingin melihat keluarganya menderita. Namun, tanpa sadar, dia tidak melihat dampak dari tindakan tersebut terhadap perasaan Arini.
Ketika Rusli tidak ada di rumah, Arini merasa sendirian menghadapi tekanan itu. Ia berusaha menenangkan diri dengan berulang kali berkata bahwa semua ini adalah bagian dari pengorbanan dalam pernikahan. Satu malam, saat Rusli sedang bertugas di kapal, Ibunda Rusli datang dengan membawa masalah baru. "Arini, kami butuh uang untuk biaya pengobatan adikmu. Dia sakit dan harus dirawat. Kamu pasti mengerti, kan? Kami tak punya uang untuk itu," ujar ibu mertua dengan nada memelas. Kali ini, Arini tidak bisa lagi menahan perasaannya. "Ibu, kami juga tidak memiliki banyak. Rusli sudah mengirimkan uang untuk kebutuhan kita sendiri," jawabnya pelan, namun dengan tegas. "Saya harap ibu bisa memahami situasi kami." Ibu mertua menatap Arini dengan mata penuh kekecewaan. "Kami adalah keluarganya, Arini. Kami tidak meminta banyak. Kamu hanya seorang istri. Kami semua sangat membutuhkan bantuan." Perkataan itu seperti sembilu yang menusuk hati Arini. Ia merasa hatinya hancur. Rasa sakit dan kesedihan menggelora dalam dirinya, tetapi ia berusaha menahan tangis. "Saya berusaha sebaik mungkin, Ibu. Tapi saya juga punya kebutuhan dan tanggung jawab saya sendiri," ujarnya, suaranya mulai bergetar. Kunjungan itu meninggalkan bekas luka yang dalam. Setelah ibu mertua pulang, Arini merasa sangat hancur. Ia merasakan ketidakadilan dalam situasi ini, di mana seolah-olah semua beban ditujukan padanya tanpa adanya pengertian dari pihak keluarga Rusli. Waktu berlalu, dan tekanan dari keluarga mertuanya semakin menjadi-jadi. Adik-adik ipar Rusli mulai datang secara teratur, meminta uang untuk berbagai alasan, mulai dari biaya sekolah hingga kebutuhan sehari-hari. Setiap kali mereka datang, Arini merasa jiwanya semakin tertekan. Dia merasa seolah-olah hidup dalam bayang-bayang tuntutan yang tak pernah berakhir. Malam-malamnya menjadi lebih sunyi, tanpa Rusli di sampingnya. Arini sering duduk di sofa, memikirkan betapa sulitnya situasi yang ia hadapi. Ia merindukan Rusli, bukan hanya sebagai suaminya tetapi sebagai sosok yang selalu memberinya semangat. Ia merasa seperti terperangkap, dan kebahagiaannya perlahan-lahan menghilang di tengah semua tekanan ini. Setiap bulan, Rusli dengan tekun mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan Arini dan keluarganya, serta sebagian besar uangnya juga dikirim untuk ibunya dan adik-adik yang masih bergantung padanya. Arini selalu berusaha memahami situasi ini dan membagi uang yang mereka terima dengan adil. Namun semakin lama, beban emosional ini semakin sulit untuk ditanggungnya. Suatu hari, Rusli mengirimkan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar dari biasanya. Arini merasa gelisah, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Dengan rasa cemas, ia memberanikan diri untuk menghubungi Rusli. "Mas, kenapa uang yang kamu kirim kali ini lebih banyak dari biasanya?" tanya Arini, suaranya terdengar pelan di telepon. "Aku baru saja dapat bonus dari pekerjaan," jawab Rusli, nada suaranya terdengar santai. "Jadi aku kirimkan sedikit lebih untuk kita. Ini semua untuk kebutuhan kita, Arini." Namun, meskipun Rusli berusaha meyakinkan, Arini tetap merasa tidak nyaman. "Tapi, Mas, apakah kamu yakin tidak ada kebutuhan lain di rumah? Bagaimana dengan ibu dan adik-adikmu?" Arini khawatir, merasa bahwa mengirimkan jumlah yang besar mungkin bukan keputusan yang bijak. "Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Uang ini memang untuk kita," Rusli berkata, namun ada nada yang berbeda di suaranya. Arini merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak ingin menyudutkan Rusli. Dia berusaha menelan kekhawatiran tersebut. Setelah percakapan itu, Arini mulai menggunakan uang yang dikirim Rusli untuk memperbaiki kondisi rumah mereka. Dia membeli beberapa barang baru, mulai dari peralatan dapur hingga furnitur kecil yang membuat rumah terasa lebih nyaman. Namun, keputusan ini ternyata menimbulkan masalah baru. Ketika ibu mertua dan adik-adik ipar datang berkunjung, mereka segera memperhatikan perubahan tersebut. "Arini, sepertinya kamu mulai menghabiskan uang Rusli untuk hal-hal yang tidak perlu," ujar ibu mertua dengan nada mencemooh. "Kami tahu betul bagaimana keadaan keuangan di rumah ini. Jangan sampai kamu menyusahkan Rusli." Perkataan itu seperti petir di siang bolong bagi Arini.
Ia merasa dituduh tanpa alasan yang jelas, dan hatinya mulai bergetar. "Ibu, saya hanya berusaha membuat rumah ini lebih baik. Uang yang saya gunakan juga dari Rusli," balas Arini dengan nada yang berusaha tenang, meski emosinya sudah mulai meluap. Namun, ibu mertua dan adik-adik ipar semakin menuduh Arini. Mereka mengatakan bahwa Arini hanya berpura-pura mendukung Rusli, padahal sebenarnya dia hanya menghabiskan uang yang seharusnya untuk keluarga Rusli. "Jangan menganggap Rusli sebagai ban. Kami semua butuh bantuan. Jangan kamu manfaatkan posisimu sebagai istri," tambah salah satu adik ipar. Gosip tentang Arini mulai menyebar di antara keluarga Rusli. Setiap kali mereka berkumpul, selalu ada pembicaraan yang menyudutkan, seolah-olah Arini adalah penyebab semua masalah keuangan dalam keluarga. Ia merasa hancur, dan tekanan yang dirasakannya semakin berat. Setelah berulang kali mendengar tuduhan dan anggapan negatif, Arini merasakan keinginan untuk melindungi dirinya. Ia menyadari bahwa tanpa dukungan Rusli, ia akan terjebak dalam situasi yang semakin tidak nyaman. Dengan hati berdebar, Arini menunggu saat yang tepat untuk berbicara dengan Rusli tentang masalah ini. Ketika Rusli pulang, Arini mengumpulkan keberanian. "Mas, aku perlu bicara. Aku merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi di antara kita dan keluargamu. Mereka menuduhku menghabiskan uangmu dan tidak menghargai usaha yang kita lakukan. Aku tidak ingin hubungan kita dipenuhi dengan ketegangan ini," ujarnya dengan suara penuh ketulusan. Rusli, yang awalnya terkejut, akhirnya menyadari betapa sulitnya posisi Arini. "Aku tidak tahu mereka sampai seperti itu, Arini. Aku seharusnya lebih peka dan memberi dukungan kepadamu. Mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama," katanya, berusaha menenangkan Arini. Dengan perlahan, keduanya mulai merancang langkah-langkah untuk mengatasi tekanan dari keluarga Rusli, serta mencari cara untuk mengedukasi keluarga tentang kebutuhan dan prioritas mereka sebagai pasangan. Arini berharap, dengan keterbukaan dan saling mendukung, mereka bisa menemukan jalan keluar dari situasi sulit ini, tanpa mengorbankan cinta dan kepercayaan yang telah mereka bangun. Tekanan dari keluarga Rusli semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya Arini merasa tak tahan lagi. Setiap kali ibu mertua dan adik-adik iparnya datang, selalu ada tuntutan baru, dan Arini merasakan beban yang kian berat. Dengan hati yang penuh keraguan, Arini memutuskan untuk mengembalikan sebagian uang nafkah yang diberikan oleh Rusli kepada ibu mertuanya. Ia berharap dengan cara itu, keluarganya akan berhenti menuduhnya serakah dan menganggapnya tamak. Semoga ini bisa meredakan situasi, pikir Arini sambil menghitung sejumlah uang yang akan ia kembalikan. Ketika ia mengunjungi rumah mertuanya, rasa cemas menyelimuti pikirannya. Ini adalah keputusan yang benar, ia meyakinkan diri sendiri. Namun, saat ia menyerahkan uang tersebut kepada ibunya Rusli, reaksi yang ia dapatkan justru jauh dari harapan. "Ini baru sedikit. Kenapa tidak lebih?" Ibu mertuanya berujar dengan nada mencemooh, seolah-olah semua pengorbanan Arini selama ini tidak berarti. "Keluarga ini butuh lebih dari itu. Rusli sudah seharusnya bertanggung jawab penuh untuk kami, bukan hanya untuk kamu," lanjutnya, tanpa memberi kesempatan bagi Arini untuk menjelaskan niat baiknya. Arini merasa hancur, hatinya seolah dipenuhi dengan ketidakadilan. "Saya hanya ingin membantu," jawabnya dengan suara bergetar, namun semua usaha dan kata-katanya terasa sia-sia. Setelah pertemuan itu, situasi justru semakin memburuk. Ibu mertua dan adik-adik iparnya semakin sering datang, dan tuntutan mereka semakin menggebu-gebu. Setiap kali pintu rumah terbuka, Arini merasakan jantungnya berdegup kencang, menunggu dengan cemas apa yang akan mereka minta selanjutnya. Rasa tidak nyaman itu tak kunjung reda. Mereka memperlakukan Arini seolah-olah ia tidak memiliki hak atas uang yang diperoleh suaminya. Arini mulai merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya merasa aman dan bahagia. "Saya tidak bisa terus menghadapi ini sendirian," pikir Arini, merasa putus asa. Dia membutuhkan Rusli untuk turun tangan dan menghentikan tekanan dari keluarganya. Namun, ia juga khawatir bahwa hal ini akan memicu masalah yang lebih besar di antara Rusli dan keluarganya. Ia takut jika Rusli terjebak di antara tuntutan keluarganya dan kebutuhannya untuk melindungi Arini. Satu malam,
Ketika Rusli kembali dari pelayarannya, Arini tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Dalam suasana yang seharusnya penuh kehangatan, suasana hatinya terasa berat. "Mas, aku butuh bicara denganmu," ujarnya dengan suara pelan, berusaha mengumpulkan keberanian. Rusli yang lelah dan teringat perasaan bersalahnya karena tidak ada di rumah, langsung menanggapi. "Ada apa? Arini, kau terlihat cemas." Arini menarik napas dalam-dalam, menatap mata Rusli dengan penuh harapan. "Ini tentang keluarga kamu. Aku merasa tertekan dengan semua tuntutan dari mereka. Aku telah mengembalikan sebagian uang nafkah yang kamu kirim, tapi itu justru membuat semuanya semakin buruk." Rusli tertegun, jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata istrinya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" tanyanya dengan nada khawatir. "Ibu mertuaku dan adik-adik ipar selalu menuntut lebih banyak. Mereka menganggap aku hanya memanfaatkanmu dan tidak berhak atas nafkahmu. Aku merasa sangat tidak nyaman di rumah ini," ungkap Arini dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Tidak, Arini, ini bukan kesalahanmu," Rusli berkata tegas, berusaha menenangkan istrinya. "Aku akan bicara dengan mereka. Ini adalah tanggung jawabku untuk melindungimu." Meski Rusli mencoba meyakinkan Arini, hatinya masih ragu. "Tapi Mas, jika kamu berbicara dengan mereka, aku khawatir mereka akan semakin marah. Mungkin lebih baik jika aku hanya mengalah saja. Tapi, aku tidak bisa membiarkanmu terus merasa tertekan seperti ini. Kita menikah untuk saling mendukung dan melindungi satu sama lain," Rusli menjelaskan dengan tulus. "Aku akan memberitahukan mereka bahwa kita memiliki prioritas yang berbeda sekarang." Dengan keberanian baru yang diberikan oleh dukungan Rusli, Arini merasa sedikit lebih tenang. "Baiklah, Mas. Tapi aku harap kita bisa menemukan cara yang baik untuk berbicara dengan mereka, tanpa membuat situasi semakin buruk." Rusli mengangguk, berjanji untuk mendiskusikan hal ini dengan keluarganya. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang menghargai pernikahan mereka dan melindungi kebahagiaan Arini. Meskipun perjalanan di depan masih penuh tantangan, mereka bertekad untuk menghadapi semua ini bersama, memperkuat cinta mereka di tengah tekanan yang ada. Ketika Rusli akhirnya pulang dari pekerjaannya di kapal, Arini tahu bahwa waktunya telah tiba untuk membicarakan semua yang terjadi. Setelah menunggu berhari-hari dengan perasaan campur aduk, harap-harap cemas, dan berusaha menjaga senyum di wajahnya, Arini tidak dapat lagi menahan semua beban yang menggerogoti hatinya. Hari berikutnya, Rusli memutuskan untuk menghadapi ibu dan adik-adiknya. Dengan tekad yang kuat, ia pergi ke rumah orang tuanya, merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Saat ia masuk, semua mata tertuju padanya, dan suasana seketika menjadi tegang. "Aku perlu berbicara dengan kalian," Rusli memulai, suaranya tegas namun penuh emosi. Ibu dan adik-adiknya hanya menatapnya dengan sinis, seolah sudah mengetahui apa yang akan ia katakan. "Aku tahu kalian membutuhkan bantuan, tapi aku tidak bisa terus mengirimkan uang tanpa melihat kondisi yang sebenarnya." Ibunya langsung menyela, "Rusli, kami adalah keluargamu. Kami butuh dukunganmu. Arini hanya tamu di rumah ini, dan kami lebih membutuhkanmu." "Tidak, Bu," Rusli menjawab dengan berani. "Arini adalah istriku, dan dia adalah bagian dari keluargaku sekarang. Seharusnya kalian memperlakukan dia dengan hormat. Aku tidak akan membiarkan kalian memperlakukannya seperti itu lagi." Adik-adik Rusli tampak terkejut mendengar kata-kata kakak mereka, dan suasana semakin tegang. "Jadi, kamu akan menghentikan semua bantuan untuk keluarga kita?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada tidak percaya. Rusli mengangguk tegas. "Ya, aku tidak akan mengirimkan uang kepada kalian lagi. Fokusku sekarang adalah Arini dan kehidupan kami bersama. Kalian harus belajar untuk mandiri dan tidak mengandalkan aku terus-menerus." Ibu Rusli terdiam, wajahnya merah menahan amarah, tetapi Rusli tidak peduli. "Aku ingin kalian tahu bahwa aku mencintai Arini. Jika kalian terus memperlakukan dia dengan buruk, aku tidak akan segan-segan untuk menjauh dari kalian." Setelah percakapan itu, Rusli kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk.
Ia merasa lega, tetapi juga tahu bahwa keputusannya mungkin akan memicu kemarahan keluarganya. Namun, saat ia melihat Arini menunggu dengan penuh harapan, hatinya penuh dengan keteguhan. "Arini," ujarnya saat memasuki rumah, "aku telah berbicara dengan mereka. Aku tidak akan lagi mengirimkan uang kepada mereka. Fokusku hanya pada kita berdua sekarang." Arini merasa terharu mendengar kata-kata Rusli. Meskipun keputusan ini berat, Rusli tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi Arini dan pernikahan mereka. "Kita akan bersama-sama menghadapi semua ini. Aku berjanji akan selalu melindungimu," Rusli menambahkan, meraih tangan Arini. Mereka saling menatap, penuh keyakinan dan cinta. Malam itu, mereka berdua merasa seolah dunia di luar tidak ada lagi. Hanya ada mereka berdua yang siap menghadapi apapun yang datang, bersama-sama. Dengan tekad yang bulat, Rusli dan Arini memutuskan untuk memulai hidup baru. Mereka berjanji akan meninggalkan segala drama dari masa lalu dan fokus pada masa depan mereka bersama. Dalam hati, mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi cinta yang mereka miliki satu sama lain menjadi sumber kekuatan. Mereka mulai menata hidup mereka dengan langkah-langkah kecil. Rusli mencari pekerjaan baru yang lebih stabil agar mereka bisa memiliki penghasilan yang cukup tanpa harus lagi berurusan dengan tuntutan keluarganya. Sementara itu, Arini, yang sebelumnya merasa tertekan dan tidak berdaya, mulai menemukan kembali semangatnya. Ia memutuskan untuk membuka usaha kecil dari rumah, menjual kue dan makanan ringan. Dalam setiap adonan yang ia buat, Arini menemukan kebahagiaan yang sempat hilang, dan Rusli selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Meskipun perjalanan ini penuh liku, cinta dan keteguhan hati mereka telah membuat hubungan mereka semakin kuat. Mereka menghabiskan waktu bersama, bercanda, dan merencanakan impian-impian kecil mereka, seperti berlibur ke tempat yang mereka inginkan dan merancang masa depan yang lebih baik. Mereka tahu bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keteguhan hati dan kepercayaan satu sama lain. Setiap malam, mereka duduk di beranda rumah kontrakan kecil mereka, membicarakan mimpi-mimpi mereka. Rusli berbagi harapan untuk memiliki bisnis sendiri suatu hari nanti, sementara Arini bermimpi untuk membuka kafe kecil. Mereka saling memberi motivasi, saling percaya bahwa suatu saat, semua impian itu bisa terwujud. Kini, Arini dan Rusli hidup bahagia, membangun kehidupan mereka tanpa bayang-bayang keluarga yang penuh dengan tuntutan dan keserakahan. Mereka telah melewati banyak cobaan, dari tekanan mental yang disebabkan oleh keluarga Rusli, hingga tantangan dalam mencari penghidupan yang layak. Namun, setiap rintangan yang mereka hadapi bersama, hanya membuat cinta mereka semakin kokoh. Suatu hari, setelah beberapa bulan berusaha dan berjuang, usaha Arini mulai membuahkan hasil. Pelanggan mulai berdatangan, dan makanan yang ia buat menjadi dikenal di lingkungan sekitar. Rusli pun mendapat pekerjaan yang lebih baik, dan dengan penghasilan yang stabil, mereka akhirnya bisa menabung untuk masa depan. Mereka juga mulai mendapatkan teman-teman baru di lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan dukungan dari komunitas baru ini, mereka merasa lebih bersemangat dan termotivasi untuk terus maju. Keberhasilan mereka bukan hanya ditandai dengan peningkatan finansial, tetapi juga dengan rasa saling percaya dan cinta yang semakin mendalam. Suatu malam, saat mereka duduk bersama menikmati makan malam sederhana di rumah, Rusli menatap Arini dengan penuh kasih. "Aku bersyukur kita bisa melalui semua ini bersama. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu di sisiku," katanya dengan tulus. Arini tersenyum, merasakan kehangatan dalam hatinya. "Kita sudah melewati banyak hal, dan aku yakin kita bisa menghadapi apapun yang akan datang. Selama kita bersama, aku percaya kita bisa melalui segalanya," jawabnya, menggenggam tangan Rusli erat-erat. Mereka berdua saling memandang, dan dalam keheningan itu, mereka tahu bahwa cinta yang tulus dan komitmen satu sama lain adalah fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Dengan harapan dan impian yang terus berkobar, mereka bersiap untuk menapaki jalan hidup yang lebih baik, bersama-sama, menatap masa depan dengan penuh optimisme.